kami menghormati trias atau trigger gitu ya, dua itu sebagai ekosistem penyelenggaraan pemilu. Pertama yang disebut dengan KPU gitu ya, kedua yang disebut dengan Bawaslu, dan yang ketiga yang disebut dengan DKPP. Seluruh proses eksekutifnya atau pengawasannya atau pengawasan etiknya ada di lembaga itu. Iya, betul. Lembaga itu. Kita baru masuk misalnya kalau misalnya ada laporan ke Bawaslu yang belum ditindaklanjuti. Ombudsman ngambil posisi di situ gitu ya, karena ada yang lebih dulu harus menyelesaikan masalah itu. Iya, betul. Kalau pelanggaran pemilunya Bawaslu gitu kan. Kalau layanan ke pemilihnya segala macam, pendaftaran partai segala macam itu ada di KPU. Kalau ada pelanggaran etik di antara orang berdua itu di KPP dulu. Di KPP dulu. Jangan masuk ombudsman dulu, maksudnya begitu ya. Apakah sepanjang pilkada lah yang kontestasinya emang ada di Sumatera Barat itu sendiri, ada nggak ombudsman menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat? Kan teman-teman ini kalau melapor ke Bawaslu kan juga seringkali menembuskannya ke ombudsman. Jadi ketika tembusan disampaikan, kita sudah berkoordinasi ke sini, apakah sudah dapat penanganan atau belum gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa lagi podcast Ruang Publik pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita kedatangan narasumber dari Ombudsman Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah yang datang langsung Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Ini juga saya jadi grogi gitu karena yang datang langsung Bapak Kepala. Langsung saja kita perkenalan dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat. Kita akan Pak perkenalkan diri, kemudian ya mungkin bisa disampaikan juga ke sahabat Bawaslu dimanapun berada, Ombudsman itu apa gitu. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya sahabat Bawaslu ya? Iya. Jadi izin saya memperkenalkan diri. Saya Adel Wahidi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat. Periode 2005-2030 atau 31. Yang baru saja diamanahkan. Bukan baru saja sih, baru sudah setahun gitu ya. Februari ini setahun gitu ya. Walaupun saya sudah berada di Ombudsman ini sejak 2012, sejak periode pertama dengan jabatan asisten Ombudsman gitu ya. Jadi mungkin beberapa sahabat Bawaslu belum begitu familiar dengan lembaga ini. Ini lembaga negara, bukan NGO gitu ya, bukan LSM, tapi lembaga negara. Cuma namanya memang Ombudsman. Yang nama ini juga dipakai oleh banyak negara di dunia. Ya. Jadi sudah menjadi sejenis terminologi tata negara di dunia lah. Kalau sahabat Bawaslu datang ke Australia akan ketemu Ombudsman Australia. Kalau datang ke Belanda akan ketemu Netherlands Ombudsman gitu ya. Jadi sudah menjadi terminologi tata negara di dunia. Bahkan ada asosiasi Ombudsman Asia Tenggara, Asosiasi Ombudsman Asia, dan juga Asosiasi Ombudsman Dunia yang sudah 140 lebih ada ombudsman di banyak negara di dunia gitu. Yang tugasnya walaupun kalau dibandingkan dengan beberapa negara tugasnya akan mirip, tapi ada hampir sama walaupun ada beberapa perbedaan gitu ya. Tapi di Indonesia itu tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu ya, kementerian, pemerintah termasuk pemerintah daerah, BUMN, BUMD gitu ya, termasuk BHMN perguruan tinggi, ya, termasuk juga swasta ataupun perorangan yang diberikan tugas untuk melakukan pelayanan publik yang uangnya sebagian atau seluruhnya dari negara. Jadi sangat kompleks, sangat luas gitu ya, aspek-aspek atau lembaga yang diawasi oleh Ombudsman. Kira itu dulu. Baik, berarti hampir seluruh instansi pemerintah atau keseluruhan? Iya, karena pada prinsipnya kan pemerintah ini sejatinya kerjanya satu aja,
melayani publik. Iya, betul. Yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu menurut saya juga pelayanan publik. Yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu juga pelayanan publik. Yang dilakukan oleh pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah pun gitu ya, katakanlah nagari ataupun desa itu layanan publik Dijangkau Iya, seluruhnya oleh ombudsman. dan layanan publik ini luas sekali, Betul. iya kan? Bahasa Arabnya itu minal haya ilal maut, mulai dari orang lahir begitu ya, orang Sampai melahirkan gitu di puskesmas sendiri itu layanan publik, lembaga publik terus. Dan dia akan mendapatkan surat keterangan lahir gitu kan, nanti juga dapat surat keterangan lahir, Iya. keterangan lahir dari atau akte kelahiran dari Capil gitu. Dia tumbuh sekolah besar bekerja Sampai 40 50 60 meninggal dunia, Iya. nanti Ada suratnya lagi. ada lagi suratnya lagi gitu. Iya. Ketika diantarkan ke pemakaman umum yang milik pemerintah, itu juga bayar juga di situ. Ada juga tarifnya di situ, itu juga lain publik, saking aspeknya sangat luas. Baik, bicara mengenai pelayanan publik tadi, kalau saya panggil Bapak kurang pas ya. Saya panggil Bang aja, Bang iya. aja. Oke. Jadi karena kalau di Bapak terlalu tua kalau karena dari wajahnya masih muda gitu. Jadi kalau biar tambah muda kita panggil Abang aja. Iya. Baik, Bang Adel. Mungkin kita menyinggung terkait kami di penyelenggara Iya. pemilu gitu, khususnya Bawaslu. Mungkin kita tarik ulur ke belakang terkait pemilu dan pilkada yang sudah berlalu gitu. Nah, ini bagaimana dinamika atau perkembangan yang mungkin di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat melihat pelayanan mungkin dari Bawaslu sendiri dalam proses pemilu dan pilkada yang sudah berlalu. Iya. Kalau kami dalam pesta demokrasi itu mengambil posisi kami menghormati trias atau trigger gitu ya, dua gitu sebagai ekosistem penyelenggaraan pemilu. Pertama yang disebut dengan KPU gitu ya, kedua yang disebut dengan Bawaslu, dan yang ketiga yang disebut dengan BKPP. Seluruh proses eksekutifnya atau pengawasannya atau pengawasan etiknya ada di lembaga itu. Iya, betul. Lembaga itu. Kita baru masuk kalau misalnya karena ombudsman ini sering juga disebut sebagai pintu terakhir. Ketika semua pintu-pintu penyelesaian itu kerodit, ya kan? Kita baru masuk misalnya kalau misalnya ada laporan ke Bawaslu yang belum ditindaklanjuti, ya kan? Atau misalnya kemarin di KPU kita masuk pada pendataan teman-teman disabilitas yang menurut teman-teman disabilitas datanya sebanyak ini, tapi menurut KPU sebanyak ini. Atau juga fasilitas layanan untuk teman-teman berkebutuhan khusus pada saat pelaksanaan. Tapi sebetulnya sekali lagi itu tugasnya Bawaslu sebetulnya. Iya. Tapi kalau itu ada pengabaian baru kemudian menjadi kewenangannya Dari ombudsman gitu. Jadi dari ekosistem penyelenggaraan pemilunya sendiri ombudsman ngambil posisi di situ gitu ya. Karena ada yang lebih dulu harus menyelesaikan masalah itu. Iya, betul. Kalau pelanggaran pemilunya Bawaslu gitu kan. Kalau layanan ke pemilihnya segala macam, pendaftaran partai segala macam itu ada di KPU. Kalau ada pelanggaran etik di antara orang berdua itu di KPP Iya, dulu. ada di KPP dulu. Jangan masuk ombudsman dulu, maksudnya begitu ya. Nah, situ posisinya ombudsman. Kalau ditanya ke saya bagaimana pelaksanaan pemilu kemarin kita kan sebetulnya sedang memilih, kalau kami menyebutnya kepala daerah itu ataupun kepala daerah ataupun kepala negara sekalipun, kita sebetulnya memilih orang yang akan memberikan layanan kepada kita, atau kita sebut dengan sang pelayan. Kita tidak sedang memilih tuan begitu ya, tetapi kita sedang memilih orang yang akan memberi layanan kepada masyarakat banyak gitu ya. Posisinya di situ dulu ya. Jadi tidak benar kalau kita sedang memilih pejabat yang dengan segala atributnya nanti dia akan petatang petenteng, bukan itu. Ya. Tapi kita sedang memilih orang. Tapi mungkin prosesnya akan petantang petenteng nantinya. Ya, walaupun orangnya disebut dengan, kalau di Undang-Undang 25 kepala daerah disebut dengan pembina
pelayanan publik begitu ya. Ya kita sudah saksikan lah bagaimana prosesnya begitu ya. Saya sempat, kalau kepala daerah misalnya, saya sempat menulis tentang bagaimana dinamika isu layanan publik menurut saya tidak terlalu literate teridentifikasi dalam proses wacana pemilihan kepala daerah gitu ya. Menurut saya waktu itu tema-tema layanan publik itu mestinya lebih tajam oleh kepala daerah gitu ya, dan juga dibicarakan secara hangat oleh masyarakat gitu ya. Karena sebetulnya kita sedang melakukan proses itu sebetulnya gitu ya. Ya kalau tidak hangat pembicaraan gagasan, si A gagasannya apa, si B gagasannya apa begitu ya, lalu dia punya gagasan layanan publik atau tidak, mestinya kan itu tuh yang menjadi topik pembicaraan orang dari Lapau ke Surau gitu ya. Ya sayangnya memang proses kemarin agak tereduksi sedikit oleh hal-hal yang sifatnya instan. Si Anu beri bansos berapa ya kan, si A bantu musola berapa gitu kan, kita ada kegiatan ini, si A berapa bantu. Kita terreduksi oleh hal-hal yang sifatnya belum 100% menyentuh ke pelayanan. Iya, tadinya kan harusnya kita bicara itu tuh, si A maju ya, iya, dia dalam pikirannya apa, dia mau apakan jalan ini, dia mau apakan jembatan ini, dia mau apakan layanan publik ini. Menurutnya layanan kesehatan yang baik itu seperti apa begitu ya. Menurutnya bagaimana supaya semua orang bisa sekolah, semua orang bisa sekolah di yang berkualitas gitu ya. Betul. Bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan gitu kan, bagaimana dia memastikan semua orang mendapatkan akses terhadap kesejahteraan, kan gitu tuh. Gitu ya. Bukan siapa bantu siapa begitu kan, bansosnya berapa, bukan itu kan harusnya ya. Kalau kemarin saya harus katakan proses kita itu agak terreduksi oleh isu-isu semacam itu, sehingga ya kita terseret lah ke hal semacam itu yang menurut saya itu menurunkan kualitas demokrasi kita. Kualitas debatnya juga terlihat juga. Di debat juga, saya kan secara khusus menyaksikan itu dan menulis juga setelah menyaksikan debat antara katakanlah ada calon dua gubernur kemarin kan, dua pasang calon ini. Dan kami sebetulnya sudah mendatangi KPU untuk men-trigger gitu ya isu-isu layanan publik gitu kan. Sayangnya waktu itu isu layanan publik itu bahasanya itu disuruhan lah dalam tema besar tata kelola atau apa, disatukan dengan tema yang lain biasanya. Lain. Baik, untuk Bawaslu sendiri nih, apakah sepanjang pilkada lah yang kontestasinya emang ada di Sumatera Barat itu sendiri, ada nggak Ombudsman menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat bahwasannya Bawaslu Sumbar ataupun Bawaslu di kabupaten kota itu ada melakukan kesalahan dalam pelayanannya gitu? Kami itu menerima tembusan lah ya. Kan teman-teman ini kalau melapor ke Bawaslu kan juga seringkali menembuskannya ke Ombudsman. Jadi ketika tembusan disampaikan, kita sudah berkoordinasi ke sini, apakah sudah dapat penanganan atau belum gitu ya. Kalau sudah mendapatkan penanganan, ya lagi-lagi kita harus menghormati proses bahwa itu kewenangannya Bawaslu. Ya misal yang terjadi di mana kemarin, Pariaman ya, Pariaman sampai Bawaslu menerbitkan sanksi gitu ya, itu dalam pantauan kita itu, karena juga ditembuskan ke kita gitu ya. Cuma lagi-lagi saya bilang ke Pak Kadafi terutama, saya itu agak tertantang dengan anggapan bahwa pelanggaran pemilu ini seperti kentut begitu ya. Saya marah sekali kalau ada pernyataan itu gitu. Dia seperti kentut ada, tapi enggak, yang tercium cuma baunya. Itu seperti meremehkan kita sebagai ini pengawas gitu ya, termasuk di Ombudsman juga gitu ya. Jadi membuktikan bahwa ada laporan, ada pelanggaran seperti yang dilakukan kemarin itu penting, ya kan, bahwa nggak benar loh gitu ya. Kami tidak hanya bisa
tidak hanya bisa dikatakan mencium, kami bisa membuktikan asal baunya dari mana, gitu kan. Kami punya bukti terhadap itu, gitu ya. Sehingga penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran dalam pemilu, gitu ya, itu akan semakin menguatkan integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Walaupun saya paham, caranya juga banyak. Jadi sama dengan kami di Ombudsman kan, sebanyak cara kami mengawasi layanan publik, gitu ya, sebanyak itu pula cara untuk mengelabui layanan publik itu sendiri, Untuk mengakalinya itu layanan publik sendiri. Saya kira itu juga yang dialami oleh teman-teman Bawaslu, bahwa kita harus terus bertransformasi, bahwa sebetulnya cara untuk mengakali penyelenggaraan pemilu, gitu ya, cara untuk mengibuli masyarakat itu banyak juga, sebanyak cara kita untuk mengawasinya juga, gitu kan. Jadi kita tetap harus berkembang, menurut saya, termasuk juga soal bagaimana caranya melibatkan masyarakat lebih kuat dan lebih berintegritas lagi dalam pengawasan pemilu. Karena sama dengan yang dilakukan oleh Ombudsman, nggak bisa juga. Kami di kantor cuma 26 orang. Fungsional pengawasan itu hanya diletakkan ke 16 orang, ke 15 orang, sisanya kan support, gitu ya, SDM dan segala macam. Ya 16 orang nggak mungkin mengawasi layanan publik yang sangat luas tadi itu. betul. Sama dengan yang dilakukan di Bawaslu, nggak mungkin juga. Nggak mungkin mengawasi praktek-praktek jual beli, gitu ya, sogok menyogok dan segala macam, yang itu dilakukan dalam ruang-ruang yang gelap, gitu ya. Ruang gelap itu di rumah si A, gitu kan. Ya yang nggak mungkin terendus lah oleh pengawas. Terus di kantor pemuda mana, di rumah ketua pemuda mana. Dan mereka pasti punya trik untuk memberikan itu dalam bentuk apa. Iya, Nah, itu lebih kebanyakan canggih lagi lah. seperti itu, iya. Lebih canggih lagi. Lebih pintar-pintar lah mereka. Jadi kita butuh masyarakat yang sangat kritis, yang tidak mentolerir praktek-praktek semacam itu, sehingga masyarakat lah sebetulnya yang punya mandat itu sejatinya harus ikut mengawasi pelaksanaan pemilu, atau di istilah kami itu layanan publik. Ya misalnya di kami laporan masyarakat ini terus meningkat sampai di angka 300 lebih, gitu ya. Ya bayangkan kalau masyarakat tidak memilih untuk melapor ke Ombudsman, kita juga akhirnya nggak berfungsi. Jadi fungsi kita baru teruji kalau masyarakat sangat kritis dan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan itu. Jadi mungkin kalau ditanya apa sounding saya, ya ini ke depan bagaimana caranya masyarakat merasa penting terhadap pemilu ini, gitu ya. Dia sedang memilih orang yang akan dimandatkan kerja-kerja kerja-kerja pemerintah atau pelayanan selama 5 tahun ke depan, gitu ya, sehingga dia sangat bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang dilakukannya, gitu ya. Dan menolak semua praktek-praktek yang mencederai pilkada atau pemilu itu. Nah, ini mungkin ini penting untuk kita ketahui bersama, itu masyarakat sangat berperan penting dalam menjadi indikator penting dalam kontestasi demokrasi pemilu. Dan cenderung nih, Bang, di Sumatera Barat sendiri, keterlibatan masyarakat untuk menjadi indikator pendorong demokrasi atau pilkada di Sumatera Barat itu seperti apa gitu? Karena kan kita pun di Bawaslu Sumbar pun sering mengadakan sosialisasi, menghimbau lah istilahnya, untuk kalau memang ada pelanggaran yang diketahui oleh masyarakat yang terdekat aja lah, dari mulai tingkat RT sampai tingkatnya kecamatan, mungkin ada panwasannya, cuman ini justru tidak ada feedbacknya. Masyarakat masih cenderung menutup-nutupi. Nah, ini bagaimana pandang Ombudsman terkait bagaimana indikator masyarakat bisa menjadi salah satu nilai paling kuat lah untuk demokrasi ke depan. Ya, jadi memang ini kesulitan tersendiri buat kita ya. Bagaimana caranya masyarakat itu tetap tidak terpengaruh, gitu ya, atau tetap steril dari kepentingan-kepentingan, gitu ya, yang sifatnya singkat, gitu ya. Kepentingannya harusnya jangka panjang, gitu ya, sehingga dia punya kesadaran kritis bahwa pilkada atau pemilu ini tidak urusan hari ini, gitu ya. Bahwa sebetulnya memilih si A, gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap setiap kebijakan atau hidupnya, begitu ya. Sehingga dia tidak mudah untuk mempertaruhkan hal ini dengan hal-hal yang sepele, gitu ya. Misalnya hanya pemberian uang, gitu ya, kedekatan, tidak itu. Jadi sangat bertanggung jawab terhadap ini. Jadi memang ini butuh
literasi yang sangat kuat gitu ya, pendekatan yang sangat kritis sebetulnya. Kalau di kami misalnya bagaimana cara membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang semakin sadar akan maladministrasi itu ya, sehingga dia tidak memilih diam gitu, tapi justru melawan dalam tanda kutip bahwa dia telah diperlakukan secara zolim dalam pelayanan atau pemerintahan, dan ia menggunakan hak-haknya lah sepenuhnya untuk bisa membela diri supaya dia mendapatkan hak dia atau pelayanan yang baik untuk dia gitu ya. Semakin banyak masyarakat atau komunitas seperti itu, menurut saya semakin baik ya. Kualitas layanan publiknya semakin baik. Kalau di pemilu ya kualitas pemilunya semakin baik juga ya. Walaupun kita akan adu cepat gitu ya, adu cepat dengan kita yang ingin berbuat baik, membersihkan ini gitu kan ya, adu cepat dengan mereka yang mau instan yang saya sebut tadi itu gitu ya. Jadi apa namanya, pendidikan, kalau istilahnya pendidikan pemilih begitu ya, itu sangat penting gitu ya, bagaimana caranya melahirkan kualitas masyarakat yang ini. Walaupun seringkali kualitas masyarakat juga banyak ditentukan oleh tingkat kesejahteraan ya, kesejahteraan mereka gitu ya. Jadi ini agak panjang begitu ya, menciptakan masyarakat yang berintegritas, SDM yang kuat begitu ya, kesejahteraan mereka meningkat begitu ya, sehingga tidak lagi terganggu gitu ya, atau terayu oleh kepentingan yang singkat ya. Ya kalau misalnya dikasih uang, saya sudah punya uang begitu kan, dan saya tidak mungkin bertaruh untuk kepentingan saya 5 tahun hanya dengan uang 50.000 atau 100.000. Nah, kalau semakin banyak orang-orang semacam itu, menurut saya kualitas demokrasi juga akan semakin meningkat sih. Nah, sebetulnya kalau masyarakat ini lebih merasa kepentingan untuk 5 tahun ke depan itu akan ada untuk kepentingan untuk dirinya juga, pasti ini akan juga mendorong pemilu itu makin lama makin tidak lagi mengandalkan ya modal kuat gitu, tapi betul-betul suara rakyat yang benar-benar yang benar memilih untuk dilayani tadi gitu. Berarti kalau kita bicara terkait pelayanan yang dilakukan oleh Bawaslu sejauh ini, berarti tidak ada laporan yang langsung gitu yang sampai ke Ombudsman. Karena tadi Abang sendiri bilang Bawaslu Ombudsman hanya terima tembusan. Ya, kalau langsung ke Ombudsman seingat saya belum ada ya. Pernah ada. Tapi bukan dalam pemilu terakhir kalau nggak salah saya. Pernah kami kemari menyelesaikan beberapa laporan. Tapi itu juga berkaitan dengan pembayaran honor atau apa itu. Yang di kecamatan ini? Panwas Cam dulu gitu ya. Atau ada juga yang berkaitan dengan pemilihan Panwas gitu. Tapi yang seingat saya yang kemarin-kemarin itu lebih banyak karena waktu itu menurut saya sih kita punya jalur komunikasi yang cukup intens begitu, sehingga ada problem-problem itu sudah teridentifikasi gitu ya, sudah sampaikan gitu. Kan saya mendapatkan report penanganan bahwa ini sudah diregister, sudah mulai pemeriksaan begitu ya. Ya, teman-teman pelapor sepanjang sudah ada proses di Bawaslu juga tahu bahwa ini belum menjadi kewenangannya Ombudsman. Malah sebetulnya mungkin bukan ke Ombudsman dulu, tapi mungkin ke DKPP dulu, atau kalau dia Bawaslu kota kabupaten ke Bawaslu provinsi dulu gitu ya. Tapi karena tadi Ombudsman diperlakukan sebagai lembaga terakhir begitu ya untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan, nah seringkali itu ada gitu ya. Makanya tadi saya dengan Pak Ketua, dengan Pak Kadafi juga, kolaborasi ini mesti ditingkatkan gitu ya, lebih identik ke depan begitu, sehingga kita perlu telurkan dalam bentuk kerjasama begitu ya, apa yang menjadi kewenangannya Bawaslu, Ombudsman, paling tidak dalam sisi bahwa kita terus perlu meningkatkan literasi masyarakat bahwa mereka istimewa gitu kan, mereka adalah pemilik bangsa ini gitu ya, dan mereka lah tuannya sebetulnya gitu ya, bukan kita yang punya atribut ini gitu ya, bukan itu yang disebut dengan tuan gitu ya. Yang mereka akan memilih mereka yang akan memberikan layanan terhadap masyarakat gitu ya.
Saya kira ide itu perlu diperkuat terus ya secara terus-menerus sehingga ya masyarakat akan betul-betul berdaulat gitu ya. Baik, saya sedikit mungkin ini agak keluar dari konteks penyelenggaraan pemilu. Terkait ombudsman sebagai pintu terakhir ini untuk si masyarakat atau publik yang ingin mendapatkan layanannya gitu. Kan nanti ombudsman itu proses yang dilakukan oleh ombudsman itu kan nanti ujung dari ininya kan rekomendasi itu. Yeah. Nah, rekomendasi tersebut nanti ditindaklanjuti kalau nggak salah 60 hari gitu. Nah, kalau seandainya 60 hari tidak ditindaklanjuti oleh si yang terlapor ini nanti apa konsekuensinya ya? Ini mungkin pengetahuan untuk kita bersama ya. Jadi sama ini mungkin publik bertanya ombudsman ini ngapain gitu. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya sebut pintu terakhir itu karena misalnya Bawaslu. Iya. Bawaslu kan mengelola pengaduan juga. Iya, betul. Kemudian Bawaslu juga mengelola apa yang disebut dengan pengendalian unit gratifikasi juga. Kemudian juga mengelola Mr. Bawah System juga. Iya. Ya kan? Semua gitu. Jadi sistem dini itu mesti dibangun sendiri oleh instansinya, termasuk pengaduan layanan publiknya. Gitu. Kalau dia tidak bekerja, tidak berfungsi atau tidak selesai, baru dia masuk ke ombudsman. Jadi mereka yang melapor ke ombudsman itu salah satu persyaratannya pasti mereka sudah melakukan komplain terlebih dahulu ke instansi yang dilaporkan. Di kami misalnya setiap tahun itu substansi yang terus bergerak gitu ya. Pertama pendidikan, gitu kan. Yang kedua itu berkaitan dengan kepegawaian. Pegawaian ini mulai dari rekrutmen CPNS-nya, P3K gitu ya, sampai pada pengangkatan dalam jabatan atau pemberian sanksi, sampai juga pada pemberian honor, sertifikasi, lain-lain gitu masuk ke kami. Juga berkaitan dengan infrastruktur, ya jalan yang tidak diperbaiki, rusak gitu ya, kesehatan, puskesmas masuk. Dan mereka itu sampaikan komplain dulu secara internal. Iya. Kalau tidak diselesaikan gitu ya, tidak ditanggapi, baru dia menjadi kewenangannya ombudsman. Dan kami nanti melakukan sejenis pemeriksaan lah, pemeriksaan. Kami verifikasi dulu formilnya ya mereka harus menyerahkan KTP. Jadi kami tidak menerima surat kaleng. Iya. Nanti kalau misalnya minta identitas dirahasiakan begitu kan. Kemudian kami cek juga materialnya, apakah itu kewenangannya ombudsman. Kewenangan tadi sudah disebutkan instansi pemerintah, swasta itu nggak mungkin gitu ya. Ada orang yang ada leasing, berutang di bank gitu ya, banknya bank swasta, tapi ada masalah dia lapor ke ombudsman itu nggak bisa gitu ya. Ada pacarnya yang dilarikan orang itu juga nggak bisa itu. Tidak ditanggung oleh ombudsman itu. Tidak. Jadi yang layanan publik saja. Nah setelah semuanya lengkap, nah baru kita periksa. Setelah kita periksanya macam lah, kita datangi, kita investigasi, ada yang beritahu, ada yang tidak beritahu, kita undang, gitu. Setelah itu cukup kita simpulkan nih terjadi penyimpangan atau tidak. Kesimpulannya pertama tidak ditemukan, yang kedua ditemukan tapi sudah selesai pada tahap proses pemeriksaan. Pada rentang pemeriksaan itu ditemukan dan terlapornya sangat kooperatif dan perbaiki. Kalau uang dikembalikan, kalau layanan diperbaiki, kalau peraturannya kurang begini gitu kan. Ada juga yang ditemukan tapi perlu tindakan korektif yang itu akan menyentuh aspek tata kelola penyelenggaraan layanannya. Nah, disitulah keluar namanya tindakan korektif atau saran, dan itulah yang harus dilakukan sebetulnya bukan 60 hari, 30 hari. 30 hari harus dilaksanakan gitu kan. Kalau tidak dilaksanakan baru produk akhirnya rekomendasi. Tapi sejauh ini tahun ini kami saya di setahun ini menggelar yang disebut dengan ombudsman berdampak. Kami mesti ukur betul dampaknya. Kami tidak mau dampaknya kecil, gitu kan. Sehingga tahun ini kami menggiatkan apa yang disebut dengan investigasi atas pakasa sendiri. Orang tidak perlu lapor, gitu. Kalau itu sudah menjadi masalah sistemik. Kemudian yang kedua, kami upayakan untuk menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan yang isinya tindakan korektif, saran. Karena saran itulah yang akan menjadi rujukan bagi terlapor untuk memperbaiki layanan publiknya gitu ya. Boleh sih selesai pada tahapan pemeriksaan, tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya pemerintah itu mendapatkan
saran dari ombudsman, ini perbaiki, ini temuan, perbaiki gitu ya. Itu yang 30 hari. Misalnya kami terbitkan tindakan korektif untuk Kementerian Agama yang masih nyimpan ijazah dan menahannya begitu ya. Iya. Kami sampaikan tindakan korektif untuk kepala dinas dan kepala sekolah SMA negeri yang masih suka nyimpan ijazah, katanya disimpan begitu, tapi ada uang di situ, ada nilai-nilainya, itu kan namanya nahan gitu ya. Sekarang sudah di angka 3.000 lebih berhasil diserahkan gitu kan. Kemudian layanan KUR ini kan sebetulnya nggak boleh, yang di bawah 100 juta kan nggak boleh pakai jaminan. Iya. Tapi kebanyakan Coba tanyalah ke orang-orang yang ngurus KUR ini, kebanyakan jaminan. tetap aja minta jaminan Iya. ya banyak. Tetap jaminan. Nah itu sudah, sekarang literasi orang juga sudah semakin baik, lapor juga ke ombudsman. Yang dilaporkan dari kembalikan, ada yang BPKB, ada yang sertifikat rumah. Jadi kalau sahabat Bawaslu diminta KUR, ayo ijazahnya yang masih belum diambil karena tersangkut masih uang-uang gitu ya. Nah, terus kita keluarkan tuh bisa dibantu oleh ombudsman. Dia diminta lagi kalau mau sekolah lagi lagi. Terus di Rasidin misalnya kami menerbitkan, karena di sana ada masalah layanan ya yang disebut-sebut menyebabkan seseorang meninggal dunia gitu ya. Itu kita lakukan investigasi atas Pak Kasat sendiri juga. Sehingga kami menemukan beberapa temuan, misalnya sarana layanannya kurang, sertifikat kompetensi di IGD-nya ternyata daluarsa gitu ya. Kemudian integrasi layanan rekam medisnya ternyata masih manual, belum elektronik, itu kita sarankan semua ke wali kota dan dinas kesehatan. Itu dilaksanakan. Nah itu yang kami sebut dampak lah gitu ya. Dan terakhir kami juga menghitung, kan kalau terjadi kelalaian atau maladministrasi itu kan rugi. Iya. Rugi secara material kita kan. Kita ngurus izin usaha gitu kan, tertunda-tunda sampai 2 bulan, itu kerugiannya besar loh. Iya kan? Kita ngurus sertifikat gitu kan. Kemarin misalnya ada yang anaknya meninggal dunia, ada yang sakit karena kecelakaan lalu lintas, tapi santunan kematiannya juga tidak dicairkan jasa raja, itu kan kerugian. Sehingga kami hitunglah semua kerugian itu, sampai kami bisa menghitungnya sampai 6 miliar tahun ini kerugian yang berhasil kami Di 2025 kemarin gitu ya. Ada putusan pengadilan untuk pembayaran gaji seorang honor dan gaji seorang pensiunan tidak dibayarkan oleh pemerintah kota, lapor ke ombudsman gitu kan, akhirnya dibayarkan walaupun dari 3 itu satunya sudah meninggal dunia, tapi kan warisnya bisa dapat itu. Angkanya 700 juta lebih gitu ya. Itu praktek-praktek produk dari pengawasannya ombudsman. Ternyata luas sekali ya ombudsman dapat bekerja. Walaupun tadi untuk penyelenggara sendiri ya kami sangat berterima kasih pada Bang Adel. Ini ternyata Bawaslu Sumbar termasuk sudah melakukan seluruh proses layanan selaku Badan Pengawas Pemilu, itu sudah sangat baik gitu. Jadi ditanya apakah ada, cuma kita punya PR soal kentut tadi. ya mungkin soal kentut ini harus kita rapatkan, harus semakin canggih gitu ya. Lebih intensif lagi karena baunya kuat gitu kan, tapi dari mana sumbernya itu gini nggak tahu gitu ya. Entah masyarakatnya nggak berani lapor, pelakunya semakin canggih begitu ya. Ya itu, saya sama Pak Gaddafi saya merasa diremehkan kalau dengan pepatah ini gitu kan. Saya ini kentutnya harus dicari gitu. Oke, obrolan yang sangat menarik ya. Jadi rekan sahabat-sahabat pengawas dimanapun berada, sahabat Bawaslu, bahwasanya ombudsman itu melakukan pekerjaan yang sangat luas sekali gitu. Jadi kita pun kalau seandainya ada salah dalam melakukan proses baik penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa ataupun proses pengawasan yang di lapangan yang harus kita lakukan, nah, itu bisa saja menjadi sorotan oleh publik. Nah, sekarang masyarakatlah yang harus menjadi indikator utama bagaimana suksesnya demokrasi di
tahun 2029 yang akan datang. Sebelum kita tutup podcast siang hari ini, Bang, mungkin ada pesan dari selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, bagaimana masyarakat ini bisa lebih berani dan aktif terlibat untuk melapor atau melakukan pengawasan dalam pemilu ini untuk kedepannya gitu. Ya kembali lagi ke yang tadi ya, bahwa sebetulnya yang berdaulat itu adalah pemilih gitu ya. Berdaulat itu adalah rakyat gitu ya. Sehingga dalam memilih dia harus berpikir panjang gitu ya, dan tidak menggunakan alasan-alasan yang sifatnya ringkas pendek, hanya soal siapa memberi apa gitu ya. Mestinya pilihan diletakkan pada urusan yang sangat penting, apa kapasitas si anu, integritas si A, si B, si C gitu ya, apa yang ada dalam pikirannya gitu ya, sehingga dengan begitulah orang-orang meletakkan pilihan gitu ya. Kemudian menjadi masyarakat yang terus kritis terhadap berbagai bentuk pelanggaran gitu ya, dan menggunakan haknya untuk memperjuangkan atau dalam tanda kutip membasmi pelanggaran itu, sehingga kualitas demokrasi kita ini terus meningkat, sehingga melahirkan orang-orang yang juga berintegritas dan berkualitas gitu ya. Mendapatkan pemimpin yang inkompeten itu musibah. Kenapa musibah? Karena Musibah. tidak sesuai harapan. Iya, iya misalnya ada apa? Ya pokoknya proses pemilihan atau apa dapat yang tidak kompeten itu musibah. Musibah untuk kita semua. Iya. Karena 5 tahun yang akan kita jalani bersama beliau gitu. jadi ya kita harus terus meningkatkan kualitas pemilihan gitu ya. Berat tuh musibah kalau dapat gitu. Cobaan paling berat tuh datangkan pemimpin yang inkompeten. Kalau seandainya salah memilih, Berat. iya karena ya begitu pandang dari ombudsman ya. Kalau Bawaslu nanti salah, kita salah. Ya, kita nggak nyebut siapa-siapa ini. Pokoknya kalau ada proses apapun gitu ya, dapat yang tidak kompeten itu musibah bagi kita semua, Bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh masyarakat lah, iya kan? khususnya di Sumatera Barat. Iya. Tapi kalau ternyata proses pemilu pilkada atau apa mendapatkan pemimpin yang sangat berkualitas, itulah nikmat. Kalau yang tadi musibah. Iya. Jadi poinnya masyarakat harus berdaulat dulu. Iya. Mau pilih musibah atau nikmat? Baik, seru juga berlanceng ini. Saya tadinya awalnya udah ngantuk. Mungkin karena habis makan siang. Tadi ada beberapa kegiatan Pak Bang Adel dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Makanya saya nunggunya tadi karena di ruangannya juga dingin, jadinya ngantuk parah tadi. Tapi Dia masih kepikiran soal musibah dan nikmat. tapi dihibur sama Bang Adel terkait kentut tadi. Nah, jadi kita bahas kentut ini di lain cerita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.